ketika kita punya target tinggi, kita biasanya mau ngeluarin effort lebih besar. Ya betul. Kalau targetnya rendah, ya biasa-biasa aja gitu. Iya kayak ya udah kayak air aja ngalir gitu. Iya, misal aku mau puasa sampai jam 9 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di speaker teman-teman semua, spekulasi edisi Ramadan. Hati kelibet. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, komennya ya, dan juga bagiin supaya videonya makin bermanfaat. Dan mudah-mudahan teman-teman dimanapun anda berada, baik yang udah mudik, yang belum mudik, selalu sehat, puasanya lancar gitu. Bener. Mudik karena ini udah menuju ke penghujung ya. Iya. Menuju ke penghujung. Iya, kan banyak yang mudik. Iya, udah ada yang cuti kali. Ya nggak tahu juga sih gua. Iya. Ya ada yang mudik gratis kan juga tuh, yang nyediain bis tuh. Gua apa nunggu momen itu ya? Nggak tahu. Tapi ini udah Ramadan udah alhamdulillah berjalan sejauh ini. Alhamdulillah. Kalau gue mau nanya, lu sebenarnya punya target gak di Ramadan tahun ini? Ada sebenarnya. Apa? Minimal satu juz. Ya nggak apa-apa juga. Enggak, minimal tuh satu Quran. Satu kali hatam. Satu kali hatam. Baca Quran. Baca Quran. Iya kan, mungkin ada yang cuma bisanya sejus nggak apa-apa sebenarnya. Iya. Yang penting kan dia effortnya seperti apa, dan dia tiap hari baca Quran, menurut gue itu juga termasuk luar biasa. Betul. Justru di sini yang gue ngeliat itu adalah perubahannya, bukan kuantitasnya. Iya. Tapi perubahan yang dia lakukan dari yang sebelumnya dia nggak ngapa-ngapain menuju ngapa-ngapainnya itu, yang gue ngeliat. Tapi sebenarnya menurut gue, yang kadang gue juga sering lupa, mungkin teman-teman juga lupa. Ramadan itu adalah tempat udah berperang gitu, bukan waktunya manasin mesin. Betul. Jadi sebenarnya manasin mesinnya udah di Rajab atau Sya'ban. Harusnya, idealnya. Iya. Tapi kebanyakan kita pas di Ramadan baru ngebut gitu. Menurut gue, yang gue juga sering lupa, karena kita kan harus ngebiasain diri dulu tuh. Buat baca Quran, buat sholat malam, bangun pagi, itu minimal kita udah mulai di Rajab atau Sya'ban lah, sebulan gitu. Sya'ban lah ya, yang besoknya udah Ramadan. Iya, jadi pas Ramadan kita udah siap tempur, udah ibaratnya amunisi udah lengkap nih. Kagak nyari-nyari lagi. Betul. Cuman memang ada Ji, untuk sebagian orang yang mereka itu pengennya tuh, bahkan nggak ada kepengen ya, kayak cuman kepikiran doang. Misalkan ini Ramadan nih, wah alhamdulillah nih gue masih bisa diizinin sama Allah buat hidup ngerasain Ramadan 2024 gitu. Gue maunya optimal sekarang. Langsung kayak gitu ada juga. Cuman berat. Biasanya yang kayak gitu pun mungkin nanti nggak bertahan lama. Ya. Kebanyakan. Iya. Kayak gua gitu. 5 hari atau berapa hari aja. Gue 10 jam. Sekali puasa doang anjir. Belum habis itu. Iya. Nah, tapi kalau kita udah biasain udah ngebangun habit dari sebulan sebelumnya, itu lebih enak gitu. Udah biasa bangun pagi misal, udah biasa sholat tahajud misalkan, nanti jadinya enak. Udah biasa baca Quran nih, udah mulai dilirik-lirik Qurannya kagak di lemari, nggak di lemari gitu. Dilirik. Iya. Lirik. Karena kayak gue pernah denger podcast tuh, ada seorang selebgram lah, beliau seorang muslimah gitu. Masya Allah. Pernah S2 di Australia. Oke. Terus waktu bulan puasa itu dia itu kerja, maksudnya sekalian kuliah, kerjanya nganter-nganter koran. Nah biasanya nganter korannya itu pagi jam 3. Oh, subuh-subuh lah. Sedangkan di Australia itu kan kata dia nggak ada suasana Ramadan sama sekali. Kalau di sini kan ada, walaupun Ramadan, kalau di sini kan ada suasana kayak udah banyak yang jualan sirup atau lagu-lagu religi di mana-mana, atau apa. Di sana nggak ada sama sekali, jadi kayak biasa sama aja gitu. Terus berarti nggak diomongin sahur gitu? Nggak ada. Terus kan pokoknya subuh jam 5, dan dia sebulan sebelum Ramadan katanya udah mulai ngebiasain, dia nih mulai nganter tuh jam 2, jadi sebisa-bisa mungkin sebelum jam 5 udah selesai, supaya pas Ramadan dia dapat subuh jamaah. Itu jadi dia bilang kayak gitu. Ini kan tiap orang beda-beda kasusnya, cuman gue belajar dari dia. Iya benar, jadi pas Ramadan dia udah siap gitu. Udah siap, nggak kelewat subuh, nggak kelewat sahur gitu. Karena udah ngebiasain diri. Karena dia punya target.
Nah itu. Karena dia punya target, dia baru tuh cari how ya, bagaimana ya target gue ini terlaksana atau tercapai gitu. Nah dicari tuh caranya sendiri. Nah itu, makanya gue bilang targetnya tadi harus tinggi. Kenapa? Ketika kita punya target tinggi, kita biasanya mau ngeluarin effort lebih besar. Ya betul. Kalau targetnya rendah, ya biasa-biasa aja gitu. Iya kayak ya udah kayak air aja ngalir gitu. Iya, misal aku mau puasa jam 9 aja. Targetnya rendah misalnya tuh. Iya, udah biasa aja. Biasa aja. Ternyata lewatin jam 10, gue hebat ya. Tapi kalau maksudnya kalau target misal tadi baca Quran mau 1 kali hatam itu kan nanti ada effortnya lebih besar. Kalau kayak misalnya ya mungkin ya udah sedapatnya gitu. Ada nggak apa-apa juga, cuman biasanya effortnya nggak sebesar yang tadi kita. Yang satu itu Nggak terpacu gitu loh maksudnya. iya, nggak ada tanggung jawabnya, bukan nggak ada tanggung jawab ya, maksudnya kagak ada ya karena nggak punya target. Jadi targetnya tuh abu-abu, ya sedapatnya aja. Ya targetnya itu sedapatnya. Iya betul, makanya memang di sini apalagi kan ibaratnya lagi ladang pahala, ladang berkah segala macem. Sebenarnya memang harusnya dimanfaatin sih. Betul, emang buat si flash sale Ramadan ini tuh memang yang flash sale itu bukan barang-barang branded ya, cuman pahala ya. Pahala. Dan makanya kalau bisa apapun kebiasaan yang baik kita di sini, ini kita bawa ke bulan-bulan berikutnya. Bener, nanti Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi yang sekarang terus bangun pagi, kalau bisa bangun pagi lagi supaya bisa sholat nantinya sholat malam kan, sholat tahajud. Yang sering baca Quran ya kalau bisa besoknya tetap baca Quran. Betul, gitu. Jangan sampai berdebu dah tuh. Iya benar. Sebenarnya omongan buat gua juga sih. Memang kita kadang Quran kalau misalnya nggak bulan Ramadan ya di lemari. Mending gue di meja belajar doang. Sampai pas gue angkat kadang tuh kayak ada bentuk kotak. Oh iya debu. Iya. Debu. Wah, gila kacau banget ini gue ya. Iya memang kita juga harus sering-sering mawas diri juga. Bener. Soalnya gue mikir ya Al-Quran ada di handphone kan ya. Jadi tapi rasanya beda sih. Beda. Kita baca di handphone sama di gua ngerasainnya gitu. Nggak, kalau misalnya lagi keluar kemana gitu atau ya sering lah di tempat kerjaan misalnya. Iya, kalau itu kan memang kerjaan kan kayak suka susah gitu kalau misalkan lu mau bawa Quran harus naruhnya di tempat yang benar, maksudnya nggak boleh dibawa atau apa segala macam, itu kan susah ya, lebih fleksibel kan HP. Ya udah jadi dari HP aja gue mah. Gitu. Iya, tapi enakan baca di mushaf kalau gua pribadi sih. Iya, lebih dapat gitu rasanya. Dapet effortnya. Makanya ya teman-teman, ayo kita juga mumpung Ramadan masih ada ayo, gitu. Ayo bisa gitu kan. Bisa yuk. Mudah-mudahan kita makin ini lagi, maksudnya semangat lagi gitu. Gue juga sama, ini lagi nyemangatin diri sendiri. Betul. Terus juga ya tahajudnya, baca Qurannya, zikirnya gitu, doanya itu boleh diperbanyak gitu teman-teman. Jangan sampai Ramadan ini berlalu tanpa ada kesan apa-apa dan ada perbaikan atau ada efek sama sekali, nggak ada efek gitu buat kita. Jangan sampai gitu. Sayang. Ini Allah udah ngizinin kita masuk nih di dalam bulan Ramadan tahun 2024. Karena banyak banget yang udah pada putus finish, tengah jalan. Iya. Finish. Iya, ada yang finish, ada yang masih ada cuman nggak bisa ngelakuin. Iya, bener, ada sih. Kan nah kita nih termasuk orang-orang yang sengaja Allah pilih buat ngejalanin Ramadan dengan baik dan benar secara optimal gitu. Ya udah kita optimalin aja gitu. Iya, betul. Nah, makanya kita sini jangan sampai sia-sia yang tadi Dani bilang. Jadi harus dioptimalin lagi buat Ramadan kita kali ini. Masih ada waktu, nggak ada kata terlambat kok. Iya. Jadi itu aja dari kita ya. Iya betul. Jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen, bagiin nih teman-teman nih ke lingkungannya supaya video ini bermanfaat buat kita, buat teman-teman dan buat yang lainnya. Kita pamit undur diri, Rojo dan Deni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.